Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pelatihan membuat media pembelajaran berbasis software Filmora. Ini adalah pertemuan kelima kita. Kali ini kita berada pada tahap akhir, yaitu kita akan mempelajari cara merender atau mengekspor project. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita buka project kita yang sebelumnya yang sudah selesai kita simpan namun belum kita ekspor. Nah Bapak Ibu, seperti yang kita lihat, ini adalah project kita yang sudah selesai kita edit dan sudah selesai kita simpan. Di atas adalah video, sedangkan yang di bawah adalah audio. Audio ini bisa dinaik turunkan Bapak Ibu, tinggal klik tahan begini saja lalu dinaikkan untuk sesuai dengan ukuran audio yang diinginkan. Lalu bagaimana cara merendernya? Bapak Ibu, sebelum kita merender, saya akan membagikan tips mengedit video dengan mudah agar tidak terjadi beberapa pengulangan. Tips dari saya yang pertama ialah apabila Bapak Ibu ingin membuat suatu video pembelajaran, biasakan Bapak Ibu untuk menulis konsep terlebih dahulu. Misalnya layar 1, apa yang akan Ibu tampilkan? Seperti saya, pada layar 1 saya menampilkan judul dari pembelajaran, kelas, kalau bisa nama guru, nama sekolah, dan lain-lain. Di slide kedua, apa yang akan ditampilkan lagi? Misalnya materi dari pembelajaran itu, atau Bapak Ibu juga boleh menampilkan video-video pembelajaran. Selanjutnya pada slide ketiga, apalagi yang ingin Bapak Ibu tampilkan? Harus terstruktur dan berurutan, karena jika tidak nanti akan susah dalam pengulangannya setelah dirender, karena proses merender itu sendiri membutuhkan waktu yang lumayan lama tergantung dari durasi videonya. Nah, itu apabila Bapak Ibu ingin mengedit video pembelajaran. Namun apabila Bapak Ibu ingin membuat suatu video kegiatan atau video dokumentasi, Bapak Ibu juga sangat diperlukan untuk membuat konsep dari video tersebut. Konsep adalah bagian terpenting dari pengeditan suatu video. Misalnya Bapak Ibu menulisnya di dalam suatu kertas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Misalnya yang pertama, merekam sekolah, merekam kepala sekolah, merekam guru bidang studi, merekam siswa. Itu harus ada tata cara dan urutan-urutannya agar nanti tidak terjadi di tengah jalan keadaan di mana kekurangan file atau kekurangan dokumentasi. Ya, itu adalah sedikit tips dari saya. Langsung saja kita kembali ke project kita. Setelah Bapak Ibu selesai mengedit, sejak awal kita sudah belajar bagaimana cara memasukkan title atau judul, lalu bagaimana cara memasukkan transisi, bagaimana cara memasukkan audio, bagaimana cara membuat efek green screen, dan bagaimana cara mengecilkan atau menaikkan audio. Juga kita sudah belajar cara menggunakan lock dan unlock track, juga auto ripple on ini. Untuk memasukkan teks, saya memang tidak memasukkan caranya ke dalam video pembelajaran kita karena memang caranya hampir sama, hanya saja bedanya mungkin pada sub-subnya. Kalau tadi opening video dia berada di dalam openers, kalau penutupan video dia di dalam end credits. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat teks di bawah sebuah foto, misalnya ada foto lalu di bawah ada namanya, nah Bapak Ibu bisa ambil dari sini saja, silakan pilih, ada banyak sekali jenis teks di Filmora ini. Selanjutnya, kalau kita merasa video kita ini sudah komplit, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa merender itu terdiri dari dua. Yang pertama merender sementara dan yang kedua merender total secara keseluruhan, di mana keduanya memiliki fungsi masing-masing. Merender sementara untuk meringankan kinerja RAM pada laptop atau komputer agar tidak terlalu berat dan agar tidak hang. Sedangkan render total adalah render secara keseluruhan agar file yang kita edit berubah formatnya menjadi format video. Langsung saja setelah selesai kita klik export, menu yang ada di sini. Langsung saja Bapak Ibu klik export.
Nah, nanti di sini yang pertama akan muncul nama file yang Bapak Ibu inginkan untuk video yang Bapak Ibu edit. Yang kedua, lokasi penyimpanan. Biasanya file yang sudah diekspor atau dirender dari Filmora akan tersimpan di dalam dokumen di dalam folder Wondershare Filmora dan di bagian output. Di sini juga kita lihat ada resolution. Jadi resolusinya kita bisa tinggal pilih, semakin tinggi resolusi maka kualitas video akan semakin baik. Tapi tetap saja resolusi di sini harus disesuaikan dengan resolusi perangkat Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu merekamnya melalui handphone dan jangan sampai resolusi di handphone itu lebih rendah dari resolusi yang ada di sini. Tapi jika resolusi di handphone itu lebih tinggi daripada resolusi yang ada di sini, itu tidak masalah, hanya saja memang kualitasnya akan berkurang. Kita ke bagian quality, kita lihat di sini ada best, better, dan good. Jadi better adalah bagian standar atau di pertengahan. Jika kita mengubahnya ke dalam best, maka bitrate di sini akan semakin tinggi karena dianggap kualitas videonya akan semakin besar. Nah, ini untuk kualitas video yang paling rendah, atau pada kualitas video ini juga termasuk sudah bagus hasilnya. Nih, jika saya mengubah video ke kualitas good, maka size dari video ini berukuran 40,4 MB, sedangkan jika saya mengubahnya ke better, maka dia akan berubah menjadi 53 MB. Nah, apabila saya mengubahnya lagi ke base, dia akan semakin tinggi. Sekarang ukurannya 66,5 MB. Kita lihat pada bagian kiri di sini adalah tipe format video yang akan dihasilkan oleh hasil edit kita. Kenapa MP4 terletak pada bagian atas? Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa MP4 adalah format yang paling gampang dan familiar ditemukan. Dia juga bisa diputar di berbagai perangkat manapun dan hampir di semua ponsel. Untuk kualitas juga saat ini MP4 dianggap paling bagus. Jadi saya sarankan Bapak Ibu untuk memilih format MP4 saja. Lalu apabila dirasa sudah selesai, misalnya ini kita ganti menjadi better. Apabila dianggap sudah selesai, Bapak Ibu langsung saja klik export. Nah, pada proses ini saya sarankan Bapak Ibu untuk menunggu saja, jangan ada memutar atau membuka perangkat lain karena hal tersebut akan mengakibatkan terjadi sedikit crash atau kesalahan pada video. Nanti dia akan ada kalau memang Bapak Ibu membuka program lain dan mengganggu proses render. Jadi saya sarankan untuk menunggu saja sesuai dengan waktu yang tertera di sini. Nanti jika proses render sudah selesai, maka di sini akan terdengar suara peringatan bahwa proses render sudah selesai. Untuk bagian kanan bisa kita lihat di sini Wondershare Filmora. Di sini Wondershare Filmora memberikan kita seperti link untuk subscribe channel YouTube mereka, di mana di channel YouTube itu sendiri terdapat banyak sekali tips pengeditan dari software Wondershare Filmora. Nah, jika sudah 100% gini, maka dia sudah selesai. Kita boleh close atau find target. Kalau find target, kita akan diarahkan ke lokasi penyimpanan langsung. Ya Bapak Ibu, ini adalah video kita yang sudah selesai kita edit dan saat ini sudah bisa diputar dalam bentuk video. Oke Bapak Ibu, sampai di sini latihan kita hari ini. Saya berharap kita bertemu pada latihan-latihan selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan tekan lonceng pada channel YouTube Kelas Bu Febi. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.